Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? And I hope you are doing well today. And thanks for click this video, and I hope you can enjoy your lesson for today. Well, before we start our lesson today, please let me introduce myself first. My name is Dinda Armelia, and I'm going to explain to you about the material in the chapter 5. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di bab 5. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di bab ini? So, in this chapter, we are going to talking about announcement and forming noun form verb. Jadi, pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengumuman atau announcement dan juga forming noun form verb, yaitu pembentukan kata benda dari kata kerja. Lalu, di akhir video ini nanti, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi istilah-istilah terkait dengan pengumuman dan juga dapat mengidentifikasi ungkapan dan juga kosakata yang biasa digunakan dalam pengumuman, serta diharapkan kalian dapat membuat teks pengumuman secara mandiri dan juga dapat memahami tentang pembentukan kata benda dari kata kerja. Let's check it out. And well, talking about announcement atau pengumuman. As we know well, pengumuman sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita. Biasanya, kita dapat menemukan teks pengumuman di berbagai tempat atau media. Misalnya, radio, newspaper atau koran, magazine atau majalah, card, atau biasanya kita sering mendengar pengumuman ini di televisi. Jadi, apa sih pengertian dari pengumuman itu sendiri? So, announcement is a notification about something that is considered important. Jadi, pengumuman itu adalah suatu pemberitahuan tentang sesuatu yang dianggap penting. Dan pengumuman ini biasanya tidak hanya dalam teks saja, tetapi pengumuman juga bisa diberitakan dengan cara lisan, seperti contohnya yang ada di televisi atau di radio. And then, seperti yang kita ketahui, pengumuman ternyata juga mempunyai generic structure, sama seperti teks-teks yang lainnya, seperti descriptive, narrative, procedure, or anything else. And there are some generic structure of announcement text, and ada dua generic structure dari pengumuman itu sendiri. For the first one is about title. Jadi yang pertama itu tentang title atau judul. Meskipun biasanya judul ini tidak dicantumkan secara spesifik. And the second one it's about explanation. So explanation have some part. Jadi di penjelasan atau explanation ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama itu tentang purpose atau tujuan. So announcement contains the event will be held or information will be spread. Jadi, tujuan ini biasanya konten atau isi di dalamnya ini berisi tentang tujuan untuk apa pengumuman itu dibuat. And the next one is about stating day, date, and time. An announcement contains the date of the event. Jadi, dalam pengumuman ini harus jelas penyebutan waktunya supaya the reader atau pembaca tidak bingung. And then the third one is about stating place. Announcement contains the place of the event. Jadi penyebutan tempat juga sangat penting dalam pengumuman. And the last one is about sender atau pengirim. Nah, biasanya pengumuman ini diakhiri dengan salam manis dari pengirim. And then the next one is about language features. Jadi, dalam pengumuman umumnya pengumuman ini menggunakan tenses simple present tense atau simple future tense. Dan juga dalam pengumuman ini tidak terdapat conjunction. Lalu ada date, time, and place. Jadi di dalam pengumuman ini terdapat kata keterangan waktu dan juga tempat. And the next one is about event. Jadi di dalam pengumuman ini juga terdapat beberapa kegiatan yang memang itu diporsikan untuk pengumuman itu sendiri. And then about tenses. Jadi di dalam pengumuman ini terdapat dua tenses yang biasanya digunakan, yang umumnya digunakan. The first one is about simple present tense and the second one is about simple future tense. So
The formulation of simple present tense is subject plus verb 1 plus s or es. Sedangkan dalam simple future tense, formula yang biasa digunakan adalah subject plus will atau shall plus verb 1, atau bisa juga menggunakan subject plus to be plus going to plus verb 1. Lalu bagaimana sih pengumuman yang baik itu? Bagaimana pengumuman itu bisa dikatakan itu adalah pengumuman yang baik? Jadi pengumuman yang baik adalah pengumuman yang jelas. Jadi biasanya pengumuman itu terdiri dari beberapa questions atau pertanyaan seperti what, when, where, and how. And the next one is about the example of announcement. Jadi ada beberapa contoh dari pengumuman itu sendiri. For the first one is about business announcement. Jadi business announcement ini sudah jelas ya bahwasanya pengumumannya tentang bisnis. And the second one is about funeral announcement. Jadi funeral announcement ini adalah pengumuman tentang berita duka. Kemudian ada graduation announcement, ini adalah pengumuman tentang kelulusan. Dan ada juga birth announcement, ini adalah pengumuman tentang kelahiran seseorang. Ada juga wedding announcement, ini adalah tentang pengumuman tentang pernikahan. And then the last one ada event announcement. Jadi event announcement ini adalah suatu pengumuman tentang suatu kegiatan, kayak contohnya perlombaan ataupun yang lainnya. Well class, let's jump to the next topic. For the next topic is about forming noun form verb. Jadi topik yang selanjutnya yaitu pembentukan kata benda dari kata kerja. So, forming noun form verb is usually done by applying suffix. Jadi suffix adalah sebuah huruf atau kata yang ditambahkan di akhir dari kata dasar. For example, payment. Jadi payment ini adalah suatu kata benda yang berasal dari kata kerja. Kata kerjanya adalah pay yang berarti bayar. Bayar adalah sebuah kata kerja. Biasanya dalam bahasa Inggris, pay ini kata dasar itu disebut dengan root atau akar kata. And then kenapa dia bisa menjadi kata benda? Karena ada imbuhannya man. Nah, man ini adalah sebuah suffix yang ditambahkan dengan root. Jadi pay ditambah dengan man menjadi payment yang berarti pembayaran. Artinya pembayaran di sini adalah sebuah kata benda. Beberapa contoh lainnya adalah suffix atau imbuhan kata al. Dalam bahasa Inggris biasanya kata al atau suffix al ini menunjukkan tentang kondisi. For example, arrive artinya datang, arrival artinya kedatangan. Arrive di sini sebagai kata kerja dan arrival di sini sebagai kata benda. Yang selanjutnya ada ends, yaitu suatu suffix yang biasanya menunjukkan tindakan atau pernyataan atau juga kondisi. Contohnya attend menjadi attendance. Yang selanjutnya ada Asian, atau juga bisa dengan Sian atau juga dengan your. Jadi tiga kata ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menunjukkan tentang tindakan atau hasil dari keadaan itu sendiri. The next one is about man. Jadi man ini adalah suffix yang menunjukkan pernyataan atau tindakan. And the last one is about age dan ing. Jadi suffix age dan ing ini menunjukkan tindakan, pernyataan, atau juga proses. Sebenarnya semuanya sama. Yang penting kita bisa menyesuaikan dengan konteksnya saja. Well class, finish for my explanation. And if you still don't understand about this material, please ask to me or your friends to get a more understanding about this material. And then I think that's enough for today. The last but not least, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. So I think that's enough for today.
I'm so sorry if you got some mistake, and see you when I see you. And the last essay, Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.